Halo semua, shalom teman-teman. Kita belajar lagi ya tentang Alkitab hari ini di live-nya saya. Ini saya baru pulang pelayanan dari daerah Bekasi. Saya mandi, istirahat sebentar. Kita punya waktu 1 jam setengah untuk kembali belajar tentang kitab suci. Jadi buat teman-teman yang Kristen atau dari iman yang lain, dari aliran kepercayaan ya, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu atau apapun kepercayaan kalian boleh naik ke atas untuk bertanya tentang iman Kristiani. Apapun yang kalian mau tanyakan tentang iman Kristen, kalian boleh naik ke atas by request di tamu di bawah ya. Oke, dan selamat belajar. Oke, kita akan naikin satu persatu ya. Topik kita hari ini Yesus Sang Mahmad ya, yang artinya Yesus yang terpuji. Silakan viral heboh, selamat malam. Halo? Halo? Kok nggak ada ya suaranya? Oke, mungkin lagi sibuk ya. Sabar ya teman-teman, jangan lupa tap-tap layar. Ya, silakan, DND. Malam Kak. Ya malam, silakan mau tanya apa? Brother. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Loh, kok nggak jadi? Silakan, ayam ya. Iya. Halo Kak. Ya, silakan. Halo. Salam. Ya, Kak mau nanya, kan aku ini kan memang Kristen ya, tapi ada kadang teman yang nanya gitu kan jalan keselamatan itu kan hanya ada dalam Tuhan Yesus, kan gitu ya. Betul. Nah, jadi teman aku yang Muslim bertanya kayak gini, jadi gimana kalau seandainya contoh aku Muslim, tapi aku percaya dengan Yesus yang kami bilang itu kan Nabi Isa katanya begitu. Jadi aku diselamatkan nggak katanya begitu. Itu gimana ya Kak kalau seandainya kita ngejawabnya gitu? Apakah keselamatan itu harus mereka di dalam kekristenan aja atau kayak gimana gitu? Saya juga kan kenal Yesus sebagai Nabi. Lalu apakah saya akan diselamatkan? Begitu. Tentu tidak. Kenapa? Kalau mereka mau diselamatkan, maka mereka harus mengenal Yesus yang benar. Mereka itu mengenal Yesus yang lain, yang tidak mati, yang tidak dari Yehuda, yang zaman hidupnya juga berbeda. Jadi Yesus yang teman-teman Muslim percayai bukanlah Yesus yang kita percayai. Yesus mereka adalah Yesus yang lain. Sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus dalam Galatia 1 ya, bahwa mereka memberitakan Kristus yang lain. Apakah mereka bisa diselamatkan dengan Yesus yang lain atau Yesus yang palsu? Tentu tidak. Ya, kalau mereka percaya kepada Yesus yang tidak mati, maka itu tidak berguna apa-apa bagi mereka. Mengapa? Karena Yesus yang tidak mati itu tidak mendatangkan keselamatan. Yang mendatangkan keselamatan adalah Yesus yang mati dan bangkit, bukan Yesus yang diserupakan. Yesus yang mati dan bangkit, mengapa ia harus mati? Agar ia masuk ke dalam kematian itu, lalu mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya, agar setiap orang yang akan mati, setiap orang yang mati di dalam Kristus akan menang sebagaimana Kristus telah menang. Dan mengapa Yesus harus mati? Karena di dalam Ibrani 9:22 dikatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi kematian Tuhan Yesus dengan mencurahkan darahnya di atas kayu salib, itu adalah sebagai tanda pengampunan dosa. Nah, kalau teman-teman Muslim percaya Yesusnya tidak tersalib, maka tidak ada
tidak ada penumpahan darah, maka tidak ada pengampunan dosa. Jadi kalau mereka percaya kepada Yesusnya mereka, bukan kepada Yesus kita yang mati, yang telah menumpahkan darah lalu bangkit, itu tidak akan berguna apapun. Karena ia harus mati, ia harus menumpahkan darahnya untuk pengampunan dosa-dosa. Menurut prinsip Ibrani 9 ayat 22, dan dia harus bangkit dari kematian itu sebagai bukti bahwa ia telah menang atas maut. Sehingga orang yang mati di dalam Kristus tidak perlu lagi takut akan kematian karena Kristus kita telah bangkit dan menang. Sedangkan di mereka, Kristus tidak bangkit. Hanya diangkat saja, diserupakan lalu diangkat, lalu akan datang nanti di akhir zaman membunuh babi dan patah salib. Itu tidak berguna bagi kita, tapi itu berguna bagi mereka. Ya. Jadi apakah teman-teman muslim itu diselamatkan dengan mempercayai Isa-nya mereka? Tentu tidak diselamatkan. Karena mereka beriman kepada Yesus yang berbeda dengan Yesusnya orang Kristen. Mereka beriman kepada Isa yang memang bukan Yesusnya kita. Karena apa yang Nabi Isa-nya mereka lakukan tidak akan berdampak apapun kepada orang percaya. Itu yang utamanya begitu. Jadi mengapa mereka tidak diselamatkan? Karena mereka percaya kepada Isa yang lain, Yesus yang lain, bukan Yesus yang benar yang diberitakan oleh kitab suci dan sejarah. Jadi itu tidak akan mendatangkan keselamatan bagi diri mereka sendiri. Makanya kita menginjili mereka, memberitahu kepada mereka tentang Injil yang benar, agar mereka tahu di dalam fakta sejarah sebagaimana yang diungkapkan oleh Injil kudusnya Kristus, bahwa Kristus telah mati, telah mencurahkan darahnya, dan telah bangkit sebagai pengampunan dosa dan sebagai penebusan yang dilakukan oleh Kristus kepada orang-orang yang mau percaya kepada Dia. Jadi apakah diselamatkan? Tentu tidak. Begitu. Ya. Oke Kak, makasih. Terus aku boleh nanya lagi nggak Kak? Boleh, silakan. Apa Nah, itu? nah, jadi begini, kan kalau kita ini kan memang bukan Kristen aja sih yang diselamatkan sama Tuhan itu, kalau nggak berbuat baik pastinya ya, sama dan percaya sama Tuhan Yesus kan kayak begitu ya. Tapi yang aku mau nanyakan, kalau seandainya nih, bahkan kita pun yang kayak Kristen, kalau seandainya nggak berbuat baik, ataupun di luar Kristen yang kayak Muslim, dia nggak berbuat baik, dia udah berbuat baik banget, semuanya kehidupan dia itu baik gitu, nggak ada kayak misalnya celah dia kayak jahat gitu. Apakah dia diselamatkan sama Tuhan Yesus juga atau gimana sih itu Kak? Tidak. Enggak ya? Sebaik apapun orang, dia punya dosa enggak? Daud mengatakan bahwa kita dikandung di dalam dosa. Jadi apakah sejak di kandungan orang sudah memiliki natur dosa? Sudah. Buktinya ada bayi yang mati. Itu membuktikan bahwa bayi itu punya natur dosa. Yang menyebabkan kematian itu kan adalah keadaan dosa. Kalau bayi tidak berdosa, mengapa ada bayi yang mati? Nah, ini tidak dipahami oleh iman sebelah. Mereka berkata bahwa bayi itu lahir tidak berdosa. Kalau dia lahir tidak berdosa, mengapa ada bayi yang mati? Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Disinilah iman kekristenan itu sangat unggul menjelaskan apa dampak, efek, dan substansi dari dosa. Jadi kalau orang baik sekali tapi menolak Yesus Kristus, dia begitu baik, dia begitu saleh, tapi dia menolak untuk percaya kepada Yesus Kristus, maka bukan Tuhan yang akan melempar dia ke neraka, tapi dosanya yang akan menyeret dia ke neraka. Satu dosa itu sudah cukup menyeret kita kepada alam maut. Karena upah dosa adalah maut, bukan upah dosa-dosa. Jadi satu pun dosamu, itu sudah cukup menyeret kamu ke alam maut. Karena setitik dosa tidak bisa membuat kamu bertemu dengan Allah. Makanya ketika Adam dan Hawa hanya makan buah itu, mereka dilempar dari Eden. Dikeluarkan dari Eden. Padahal bukan dosa yang besar yang dilakukan. Tapi karena mereka hanya tidak taat kepada Allah, mereka langsung kehilangan Allah. Apalagi manusia yang hidup di zaman sekarang. Jadi sebaik apapun dia, tapi ketika dia diinjili, tapi dia menolak untuk percaya kepada Yesus, maka dosa-dosanya akan menyeret dia ke alam maut. Tidak peduli sebanyak apapun perbuatan baikmu. Perbuatan baik itu tidak bisa menghapuskan dosa.
Sama seperti kamu kalau berbuat kejahatan, lalu kamu dibawa ke pengadilan, kamu dituduh kamu mencuri, lalu kamu bilang ke saya sudah berbuat baik begini-begini, apakah kamu akan dibebaskan dari hukuman? Tidak. Tidak peduli sebanyak apapun perbuatan baikmu, kejahatanmu tetap harus dihukum. Maka tidak peduli sebanyak apa perbuatan baik orang, ketika dia punya dosa, satu dosa itu sudah cukup untuk membuat dia terhukum ke dalam alam maut. Untuk itulah Kristus datang ke dunia ini, tersalib di atas kayu salib, untuk menanggungkan hukuman yang seharusnya kita terima, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Yesaya 750 tahun sebelum Yesus tersalib. 750 tahun sebelum Yesus tersalib, Yesaya mengatakan apa? Mesias yang akan datang nanti akan tergantung di kayu salib, dan dia tergantung bukan karena kesalahannya, tapi oleh karena kesalahan kita sendiri. Oleh karena pemberontakan kita. Dan oleh bilur-bilur darahnya kita menjadi sembuh. Maka ketika Tuhan Yesus tersalib, bilur-bilur darahnya yang adalah penghapus dosa itu menjadi penyembuh kita atas dosa-dosa kita. Jadi orang sebaik apapun, dia ketika diinjili lalu menolak berita Injil itu, maka ia tetap akan pergi ke alam maut, di mana dosa-dosanya yang akan menyeret dia. Bukan Tuhan yang campakkan dia ke neraka, tetapi dosa-dosanya lah yang menyeret ia ke neraka. Tuhan tidak pernah buat orang ke neraka. Neraka itu adalah tempat sisaan iblis, bukan tempat untuk manusia. Tapi kalau manusia itu tidak mau menerima anugerah Allah, tidak mau menerima keselamatan dari Allah, berarti ia menolak keselamatan Allah, maka ia akan dibinasakan oleh karena dosa-dosanya sendiri. Ya, makanya keselamatan dalam iman Kristen itu bukan karena perbuatan baik, tapi karena iman. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang mengaku Kristen tapi tidak ada perbuatan baik? Artinya dia tidak beriman. Kalau orang sungguh-sungguh beriman, pasti ada perbuatan baik. Karena Tuhan Yesus dalam Matius 7 berkata, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kristus berkata, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Jadi kalau kita tidak berbuah, berarti kita bukan ranting yang benar. Berarti kita bukan beriman kepada Kristus, tidak tercangkok kepada Kristus. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya Kristen, tapi tidak memiliki perbuatan baik, tidak memiliki pertobatan dalam hidup, artinya dia bukanlah Kristen. Kalau ada orang mengaku percaya Yesus, tapi hidupnya selalu dalam dosa, lalu hidupnya tidak mau bertobat, dan hidupnya selalu berbuat jahat dan tidak ada perbuatan baik, artinya dia bukanlah Kristen. Karena apa? Iman tanpa perbuatan itu mati. Artinya iman tanpa bukti dari iman, artinya iman itu tidak pernah ada. Gitu. Lalu orang yang baik sekali, tapi dia menolak berita tentang Yesus Kristus, menolak untuk percaya kepada Yesus, dia pun akan binasa. Karena sekalipun dia berbuat baik, dosanya akan tetap menyeret dia ke alam maut. Jadi keduanya sama-sama tidak berkenan. Yang berkenan itu adalah percaya Yesus, dan dia membuktikan imannya kepada Yesus melalui apa? Buah-buah hidupnya yang setiap hari hidup dalam pertobatan. Mulai meninggalkan dosa-dosanya. Hidup semakin berkenan di hadapan Allah. Pertandingan melawan dosa. Bukti bahwa orang Kristen itu orang Kristen sejati atau tidak adalah orang Kristen sejati akan benci terhadap dosa. Sekalipun ia masih bisa jatuh dalam dosa, tapi ia akan benci kepada dosa. Tapi kalau orang mengaku Kristen tapi dia tidak benci kepada dosa, berarti dia bukan orang Kristen. Karena ketika dia mengaku dirinya Kristen, Tuhan mengaruniakan dia Roh Kudus untuk menguduskan dirinya, dan ketika dia jatuh ke dalam dosa, Roh Kudus itu akan berduka dan membuat ia jijik kepada dosa itu. Sebab Roh Kudus itu kudus. Tapi kalau orang mengaku Kristen tapi tidak jijik terhadap dosa, berarti tidak ada Roh Kudus di dalam dia. Jadi sesimpel itu. Jadi kalau ada orang sebaik apapun dia, tetapi tidak mau percaya kepada Yesus, menolak penginjilan tentang Yesus, dia tidak akan bisa selamat. Karena yang menyelamatkan dia adalah anugerahnya Kristus melalui iman, maka ia akan binasa oleh karena dosa-dosanya sendiri. Dan orang yang mengaku Kristen, tapi tidak ada pertobatan, tidak ada perbuatan baik dalam hidupnya, juga akan binasa. Karena itu membuktikan bahwa dia sebenarnya tidak beriman. Ngerti? Ngerti Kak, makasih ya. Oke, ya kita lanjut ya.
Ya, shalom, Tuhan berkati. Ya, shalom. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Tugas kalian hanya tap-tap kok. Saya tidak minta duitmu. Saya minta tap-tapan kalian. Biar semakin apa? Ya, silakan. Siapa ini? Teki. Halo Kak Elia. Ya, silakan bro, mau tanya apa? Kakak, aku Kristen. Cuman yang aku mau nanyakan Kak, ah, kan kalau kita terlahir dari Kristen, percaya Yesus, otomatis kita ah, diselamatkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan teman-teman kita yang agama Muslim, Buddha dan lain sebagainya? Apakah mereka ditakdirkan untuk ah, apa? Sampai akhir zaman mereka belum percaya Yesus, gimana Kak kira-kira? Gitu. Kalau mereka sudah mendengarkan Injil lalu menolak Injil itu, mereka akan binasa. Dosa-dosa mereka yang akan menyeret mereka kepada kebinasaan. Tapi kalau mereka belum pernah mendengarkan Injil dan mati dalam keadaan di mana mereka belum mendengar Injil, maka mereka akan dihakimi oleh Kristus menurut hati nurani mereka di dalam Roma 2 ayat 14 sampai 16. Gitu. Tetapi kalau orang yang sudah pernah mendengarkan Injil lalu menolak Injil itu, berarti dia menolak firman Allah itu sendiri. Maka dengan demikian ketika dia menolak firman Allah itu, yaitu Yesus, maka ia menolak Allah itu. Jadi apakah orang yang beragama lain itu sudah ditakdirkan? Bukan ditakdirkan, dalam iman Kristen gak ada takdir. Tetapi mereka lah yang tidak mau menerima keselamatan dari Allah. Mereka merasa bahwa mereka sudah diselamatkan dengan apa yang mereka buat, tapi menolak anugerah yang dari Kristus. Sebenarnya juga mereka bimbang dalam pengertian apa. Kalau memang mereka mau memperoleh, di mute dulu ya. Ya. Kalau memang mereka mau memperoleh hidup, bukankah mereka harusnya datang kepada Yesus itu sendiri yang telah hidup? Ada begitu banyak agama di dunia ini, ada begitu banyak kepercayaan di dunia ini. Tapi satu-satunya yang telah hidup, yang telah menang dari kematian, itu hanya Yesus. Jadi kalau kita mau menang dari kematian, bukankah seharusnya kita hanya percaya kepada Yesus saja? Ada nggak orang pribadi yang telah menang dari kematian selain Yesus? Nggak ada. Semua raja, semua nabi, semua penguasa, semua kekaisaran yang terbesar sekalipun di dunia ini, sehebat apapun ratu dan raja mereka, semuanya hanya kalah pada satu hal, yaitu kematian. Sampai hari ini mereka telah membusuk di bawah tanah. Tapi hanya Kristus yang tidak membusuk di bawah tanah. Ia telah bangkit, ia telah menang dari maut. Semua penguasa di dunia ini yang mereka anggap sebagai orang berkuasa, semua telah mati di dalam tanah. Mereka ditelan oleh maut. Hanya Kristus yang tidak bisa ditelan oleh maut. Jadi kalau kita mau menang dari maut, bukankah seharusnya kita menuhankan Dia yang telah menang dari maut? Jadi kembali lagi, orang yang menolak Yesus lalu memilih Tuhan yang lain, itu seharusnya mempertanyakan pada dirinya, apa tujuanmu bertuhan? Kalau kamu mau cari yang mantap-mantap, bidadari-bidadari misalnya, ya jangan ikut Yesus, karena Yesus tidak tawarkan itu. Tapi mungkinkah kamu bisa menikmati bidadari kalau kamu sendiri tidak akan pernah hidup? Gitu. Jadi ini bukan pertanyaan yang susah, tapi ini pertanyaan yang reflektif dalam diri setiap orang. Anggaplah semua agama itu sama saja. Anggaplah, coba begitu. Anggaplah semua iman itu sama. Maka kalau kamu menganggap semua iman itu sama, apa tujuan kamu mengimani salah satunya? Kalau tujuan saya mau hidup. Saya tahu saya akan mati, tapi saya nggak mau saya diam di dalam kematian. Saya mau hidup kembali. Jiwa saya merindukan kehidupan kembali. Maka saya akan memilih Tuhan yang telah membuktikan bahwa Dia adalah sang hidup dan berhasil melalui kematian. Dan itu hanya Yesus. Tapi kalau saya mau cari bidadari, saya mau cari yang enak-enak, maka saya nggak pergi kepada Yesus.
Jadi mereka tidak ditakdirkan demikian. Tapi mereka lah yang tidak mau menabur kerendahan hati, maka mereka akan menuai kebinasaan. Karena kalau mereka menabur kerendahan hati, mereka akan tahu mereka itu siapa. Mereka akan tahu mereka tidak bisa mampu mengalahkan kematian. Maka demi hidup, mereka akan merendahkan diri dan mengakui Kristus sebagai Tuhan mereka. Kalau tujuan mereka adalah mau mendapat hidup. Sesimpel itu sebenarnya. Makanya kebangkitan Kristus itu adalah bukti bahwa dia yang ilahi. Ada enggak? Jangan bangkit deh. Membangkitkan. Ada enggak yang lain selain Yesus? Enggak ada kan? Jangankan membangkitkan dirinya sendiri. Membangkitkan orang lain aja coba. Dan sampai sekarang tidak mati. Ada enggak? Enggak ada. Tapi Kristus telah melakukannya terhadap orang lain. Bahkan terhadap dirinya sendiri. Artinya apa? Dia mau menunjukkan kepada kita, akulah sang hidup yang tidak takluk kepada kematian. Ketika Yesus bangkit, dia mau memberitahu manusia, siapa Tuhanmu, siapa dewamu. Semua telah mati di dalam maut. Semua telah kalah kepada kematian. Dan tidak ada mereka satupun yang telah hidup selain daripada aku sendiri. Gitu. Jadi mereka tidak menakdirkan, Tuhan tidak menakdirkan mereka seperti itu. Tetapi mereka lah yang tidak menabur kerendahan hati untuk mau percaya kepada Yesus Kristus. Gitu ya. Jadi setiap orang yang mendengarkan Injil, lalu menolak Injil itu, mereka akan dibinasakan oleh dosa-dosa mereka sendiri. Itu. Oke, Lia, mantap. Itu kurang ngerti kita lagi kakak, namanya kalau mereka yang belum pernah mengenal Injil terus mati saat penghakimannya itu gimana kak tadi? Kurang. Sorry. Dengan hati nuraninya. Jadi di dalam Roma 2, bentar ya. Di dalam Roma 2 ayat 14 sampai 16 dikatakan bahwa setiap orang yang belum pernah mendengarkan Injil, itu dia di dalam hatinya dia memiliki yang disebut dengan hukum hati nurani. Jadi meskipun dia di pedalaman, dia belum pernah dengar Injil ya, tidak ada listrik, tidak ada sekolah, tidak ada pendidikan. Meskipun dia di pedalaman, mereka itu masih tetap punya hukum di dalam hati nurani mereka. Makanya mereka bisa saling menuduh, bisa saling berantem, bisa saling membela, bisa saling berkelompok. Nah, kalau mereka melakukan hal yang salah menurut hati nurani mereka, maka mereka akan dipersalahkan oleh karena hati nurani itu. Contohnya, kalau mereka di pedalaman, hati nurani mereka berkata, "Ndak boleh nebang pohon, karena nebang pohon itu salah." Tapi kalau mereka sengaja menebang pohon, maka mereka bersalah menurut hati nurani mereka sendiri. Maka Tuhan akan menyatakan dia bersalah menurut hal itu. Tapi kalau misalnya dalam hati nurani mereka berkata, menanam rumput itu baik, itu adalah perbuatan yang baik. Dan mereka sengaja menanam rumput karena tuntutan hati nuraninya, maka Tuhan akan membenarkan mereka karena hati nuraninya itu. Tapi tetap keselamatan itu bergantung kepada hakim itu sendiri yang menilai dan menghakimi segala sesuatu itu. Gitu maksudnya hukum hati nurani. Ya? Oke, Lia, puji Tuhan, makasih. Oke, kita lanjut ya. Tuhan berkati, shalom. Ya, Tuhan berkati, shalom. Ya, silakan Syahlan. Halo, Syahlan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, shalom. Silakan Pak, mau tanya apa Pak? Ada yang mau ditanyakan? Iya, boleh. Mau tanya apa? Maaf, Muslim. Ya, saya tahu Anda Muslim. Bapak mau tanya apa, Pak? Ya. Itu apa? Saya juga kayak Yesus ini saya apa untuk
motivasi nih dari Yesus nih, saya juga tertarik lagi dengan bisa menyembuhkan orang mati, bisa menyembuhkan orang apa tuh. Mhm. Tapi di dalam pandangan Islam ini Yesus itu apa-apa Isa Al-Masih. Oke, apa buktinya bahwa Yesus kami adalah Isa Al-Masihnya kalian? Ya, Isa Al-Masih, Isa Al-Masih. Kalau Yesus itu dikatakan Tuhan, sedangkan Yesus itu dilahirkan. Kalau bilang Tuhan itu seorang Nabi Adam sudah itu sebelum Yesus kan Nabi Adam sudah diciptakan. Lalu kenapa Yesus itu dikatakan sebagai Tuhan begitu? Kalau bilang Tuhan, Nabi Adam sudah itu Tuhan karena Nabi Adam juga ada mukjizat. Apa mujizat Nabi Adam? Nabi-nabinya. Apa mujizat Nabi Nabi, Adam? ah, Apa mujizat Nabi Adam? untuk apa itu saya kurang pelajari untuk ini mujizat. Lanjut ya. Makan, Om. Salam Bang, Ya. Makan. Mau tanya apa? saya ingin bertanya sedikit aja tentang bagaimana dengan hari Sabat itu kan Bang? Bagaimana, apakah kita masih melakukan perjanjian lama itu di mana Tuhan memperingati tentang hari Sabat adalah hari istirahat? Tidak. Sabat itu adalah Yesus sendiri. Ya. Bahkan di mute dulu ya. Aduh, berisik. Bahkan Tuhan Yesus itu tidak melarang murid-muridnya memetik gandum pada saat hari Sabat. Karena Tuhan Yesus lebih tinggi dari hari Sabat. Di dalam Kolose 2 ayat 16 dan 17 ya. Karena saya buka di sini aja. Di dalam Kolose ya. Kolose 2. Mana ini Kolose ini? Kolose 2. Ya, dalam Kolose 2 ayat 16 dan 17 dikatakan demikian. Ya, bahwa karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Jadi Sabat itu adalah pengantar. Sabat itu adalah penuntun kepada Kristus. Seluruh hukum Taurat itu adalah penuntun kepada kedatangannya Kristus. Adanya hukum Taurat itu untuk memberitahu manusia bahwa manusia itu begitu berdosa. Maka ketika manusia itu sadar bahwa dia berdosa menurut hukum Taurat, maka dia akan datang kepada Yesus sebagai sumber kasih karunia. Jadi mengapa hukum Taurat itu ada? Hukum Taurat itu ada bukan untuk menyelamatkan kita dari dosa, tapi hukum Taurat itu ada untuk memberitahu bahwa kita ini orang berdosa. Dan ketika kita sadar bahwa kita ini orang berdosa menurut hukum Taurat tadi, maka kita akan dituntun kepada Kristus. Makanya dalam Galatia 3 dikatakan, hukum Taurat itu adalah penuntun untuk iman yang akan datang. Ya, Galatia 3 ayat 25. Ayat 22 ya, dikatakan dan berikutnya. Namun kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya berdasarkan iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi sebelum Yesus datang, kita ini dikurung di bawah hukum Taurat. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan berdasarkan iman. Sekarang,
iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun hukum Taurat. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah melalui iman dalam Kristus Yesus. Sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi setelah Yesus datang, kan Tuhan Yesus datang mengatakan, aku bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Ketika Tuhan Yesus telah menggenapi hukum Taurat itu, maka Taurat itu berhenti sampai di situ. Karena ia telah sampai kepada tujuannya, yaitu Yesus sendiri. Nah, ketika Taurat itu sudah selesai, maka kita tidak lagi di bawah pengawasan hukum Taurat. Maka sabat, makanan, babi, boleh ndak, ini boleh ndak. Kita tidak lagi diikat oleh aturan itu, karena Kristus telah menggenapinya di dalam kematian dan kebangkitannya. Yang kedua, karena iman itu telah datang. Jadi kita harus mengerti hukum Taurat itu fungsinya apa? Hukum Taurat itu fungsinya adalah untuk menuntun kita kepada Kristus. Menuntun kita kepada Kristus. Ingat ya, Kristus adalah pengampunan dosa. Kristus adalah sumber pengampunan dosa. Maka hukum Taurat itu, dengan semua hukum 613 misfotnya, itu memberitahu bahwa kita berdosa. Ketika kita diberitahu bahwa kita berdosa menurut semua hukum Taurat ini, maka kita datang kepada Kristus sebagai pengampunan dosa. Ya, makanya dikatakan hukum Taurat adalah penuntun sampai iman itu datang. Maka ketika iman Yesus Kristus sudah datang, kita tidak lagi di bawah pengawasan penuntun itu. Jadi mengenai, makanya di dalam Kolose 2 ayat 16 tadi dikatakan, jangan kamu mau dihakimi mengenai hari raya, bulan baru, hari sabat, makanan, minuman, karena semuanya itu hanyalah bayangan, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Jadi apakah kita perlu memelihara sabat? Apakah kita diwajibkan untuk melakukan sabat? Tidak lagi. Tetapi kalau orang mau membuat ibadah pada hari Sabtu, apakah boleh? Boleh. Hari Minggu? Boleh. Tapi yang terpenting dalam iman kita sekarang bukanlah hari Sabtu, tapi hari Minggu. Kalau hari Sabtu adalah sabat, tetapi hari Minggu adalah kebangkitan dan kemenangan sang sabat. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Karena Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu. Gitu, ya. Terima kasih, Bang. Oke, ya. Saya harap kalian ngerti ya, teman-teman ya. Kalau penjelasan saya susah, masih agak sulit dimengerti, kalian boleh tanya balik ya. Saya enggak mau Anda turun tapi belum ngerti. Jangan siap-siap udah ngerti tapi enggak ngerti. Itu enggak boleh itu. Harus benar-benar mengerti. Ada hal yang kurang dimengerti, tanya. Ya. Saya datang ke sini buat mengajar kalian. Silakan Adi, selamat malam. Halo Adi? Adi? Oke lah. Banyaknya yang mau naik ini 100 orang. Kenapa banyak-banyak banget yang mau naik ini ya? Loh, kok nggak jadi naik? Sabar ya teman-teman, ada banyak nih yang mau naik ya. Silakan. Apa ini? Halo? 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 Halo. Ya, silakan mau tanya apa, brother? Ada mau tanya kan? Halo? Dia cuma mau memberitahu bahwa saya hidup. Ya apa-apa lah ya. Mata saya bengkak teman-teman nih. Naik ya, naik. Jangan lupa. Sambil yang atas-atas aja ya.
Nih, susah banget nih koneknya. Silakan Eon, Peter. Selamat malam. Ya, malam, silakan. Mau tanya apa? Ya, eh, mau tanya, itu proses ketika Pentatuk dicatat sampai kemudian dia tercatat sebagai satu kumpulan 66 kitab, itu seperti apa ya? Ya, dulu kan 5 kitabnya Musa itu ditulis oleh siapa? Ditulis Musa, oleh Musa, lalu dilanjutkan oleh Yosua. Yosua. Nah, kemudian setelah itu di masa generasinya para nabi menulis kitabnya masing-masing, ditulis, lalu diamalkan oleh para Lewi, ya, dalam tradisinya mereka, Tauratnya mereka. Kemudian pada akhirnya disalin kembali oleh Ezra, ya. Kemudian ketika di Pentateuch itu kan cuma 5 kitab Musa, ya. Ya. Lalu kemudian disalin kembali oleh Ezra. Kan kalau kamu bertanya 66 kitab, maka itu bukan hanya Pentateuch, tapi juga Pentateuch, Nefim, dan Ketuvim. Jadi merujuk kepada kitab para nabi dan juga kidungan. Makanya disebut dengan Tanah. Karena Tanah itu adalah singkatan dari Torah, Nefim, dan Ketuvim. Nah, ketika Torahnya Musa sudah selesai, itu diteruskan kepada para nabi selama bangsa itu berjalan menyusurinya, sampai kemudian diutusnya para nabi masing-masing kepada bangsa Israel. Dari zamannya Daud, Salomo, dan berikutnya. Itu dituliskan oleh para orang-orang bangsa Israel yang punya kemampuan khusus untuk itu di dalam tradisi Tauratnya orang Israel. Kemudian Ahli kitab. iya, betul, ahli kitab. Nah, kemudian sampai pada akhirnya ketika mereka melakukan pembuangan adanya pembuangan di Babel, mereka ini tercerai-berai, tapi kemudian ketika mereka kembali, kemudian mereka menggunakan catatan yang dituliskan oleh Ezra. Nah, catatan yang dikumpulkan oleh Ezra ini, jadi Ezra ini menyalin kembali, ya, Tawarikh, Samuel segala macam itu disalin kembali, disalin, sampai kemudian Ezra itu mengumpulkan semua kanon perjanjian lama. Nah, kemudian pada tahun 168 sebelum Masehi, Antiochus Epiphanes itu merusak bait suci. Dia menajiskan bait suci di zamannya Makabe, yang di dalam Deuterokanonika ada kitab 1-2 Makabe, Yudas Makabe. Nah, ketika dia menajiskan bait suci, kitab yang disalin oleh Ezra ini dibakar oleh mereka. Tapi sebelum itu terbakar, kitab ini, Tanah ini sudah diterjemahkan 3 abad sebelumnya di Alexandria oleh para 72 rabi-rabi Yahudi. Ya, yang disebut dengan orang leksiko, makanya naskah LXX yang mereka beri nama Septuaginta. Nah, ketika Septuaginta sudah selesai diterjemahkan, 2 abad sebelum Kristus lahir, Antiochus Epiphanes menajiskan bait suci, maka ketika Kristus lahir mereka menggunakan Septuaginta. Dan Septuaginta inilah yang kita pakai sebagai orang Kristen sampai hari ini dalam kanon perjanjian lama. Nah, bagaimana sampai Alkitab pada hari ini? Para bapak-bapak gereja, dalam hal ini gereja mula-mula, di akhir abad ketiga, mereka mengkanonkan kitab suci di Kartago. Mereka mengumpulkan Septuaginta yang dipakai oleh Kristus sendiri, lalu ditambah dengan naskah Injil Sinoptik dan juga tulisan-tulisan para rasul, dalam hal ini Rasul Paulus, maka dijadikan menjadi kanon kitab suci. Maka kita mengenal perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi perjanjian lama, baik Pentateuch, dalam hal ini adalah Tanah, Torah, Nefim, Ketuvim, itu sudah selesai sebelum Kristus lahir di dalam naskah yang lebih otentik, yaitu Septuaginta, yang telah diterjemahkan ke dalam lingua franca, yaitu bahasa Yunani. Karena bahasa Ibraninya sudah terbakar di dalam bait Allah ketika Antiochus Epiphanes menajiskan bait suci. Makanya sinagoga pun itu bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Ya. Nah, kemudian tertambah dengan perjanjian baru, jadilah kitab suci yang kita pakai sekarang, yaitu kitab ini. Itu ya. Iya. Boleh lagi satu? Ya, silakan. Tanya apa?
ketika Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Elohim, Hmm? ini saya ingin tahu alurnya sampai sehingga kemudian bangsa Arab menggunakannya dengan nama Allah. Oh ya. Bangsa kayak gini, bahasa Arab, bahasa Aram, bahasa Ibrani itu adalah rumpun bahasa Semitik namanya. Ya. Jadi misalnya di dalam bahasa orang-orang Syria menyebut antikristus itu adalah Mashiha Daggali. Kemudian orang Arab menyebutnya dengan Dajjal, Al-Masih Dajjali. Jadi itu hanya tentang apa ya saya katakan ya, rumpun bahasa Semitik. Nah, di dalam bahasa Ibrani disebut dengan Eloah, bentuk jamaknya Elohim. Elohim. Lalu dalam bahasa Aram disebut dengan Allah atau Elaha. Lalu kemudian dalam bahasa Arab diserap dengan Allah. Allah namanya. Jadi itu rumpun bahasa Semitik. Nah, apakah pengajaran abad ke-7 dalam hal ini adalah teman-teman Muslim itu, apakah mereka ini mencontek kekristenan? Tidak. Mereka itu membuat istilah mereka sendiri karena Allah yang dimaksud oleh teman-teman Muslim bukanlah Allah yang dalam Alkitab. Karena Allahnya mereka dengan Allahnya kita berbeda. Simpelnya, Allah dalam iman mereka adalah sebuah nama, sedangkan dalam iman kita, Allah itu bukan nama karena Allah itu tak pernah bernama. Tapi Allah itu adalah hakikat sama seperti hakikat kita manusia, hakikat dia adalah Allah. Makanya dalam Shema-nya orang Israel dalam Ulangan 6 dikatakan, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Tuhan itu Allah kita, bukan Allah itu Tuhan kita. Jadi Allah itu tidak nama, tapi hakikat. Yod He Vav He, Yahweh itu Allah kita, Yahweh itu Esa. Bukan Allah itu Tuhan kita, bukan. Tetapi Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, jadi orang Arab ini apakah mencontek kita? Enggak. Karena mereka memiliki maksud tersendiri ketika menyebut nama Allah. Jadi Allahnya mereka bukanlah Allahnya kita. Itu Allah yang berbeda. Bukan Allah yang sama. Dan kalau dikatakan kita mencontek kata Allah, orang Kristen mencontek kata Allah dari Arab, mereka salah. Mereka tidak belajar sejarah. Saya tunjukin satu inskripsi kuno. Karena Islam itu ada di abad ke-7, maka saya tunjukkan inskripsi yang lebih tua dari abad ke-7 yang membuktikan bahwa orang Kristen sudah menggunakan kata Allah. Ya, ini saya tunjukkan kepada kalian ya. Jadi kalau mereka mengklaim bahwa kata Allah itu dicontek oleh orang Kristen seperti yang dituduhkan oleh Juma dengan kawan-kawan seimannya, itu salah mereka ya. Ini adalah inskripsi jabat. Inskripsi jabat ya. Nah, inskripsi jabat ini tahun 512 Masehi. Dikatakan apa di sini? Transliterasinya. Demi nama Allah Sergius anak Amat Manaf dan Tobi anak Imrul Kais dan Sergius anak Sa'ad dan Sid Suraih. Jadi dari data inskripsi ini kita dapat mengetahui bahwa penggunaan kata Allah telah umum di wilayah Arab sebelum adanya Islam. Jadi kalau mereka mengatakan kita itu menuduh kata Allah yang ada dalam iman mereka, mereka tidak belajar sejarah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau mereka mengatakan kata Allah adalah milik mereka, lalu mereka menyalahkan Allahnya mereka dengan Allahnya kita. Tidak. Allah mereka merujuk kepada sebuah nama, Allah pada kita merujuk kepada sebuah hakikat. Ya, nanti kalian boleh cek nama inskripsi. Inskripsi itu seperti prasasti ya, seperti peninggalan, ukiran-ukiran begitu. Namanya inskripsi zabat. Oke? Sorry. Jadi yang mereka maksudkan dengan Allah ini sendiri adalah Bukan Allahnya dari kita. ya dari beberapa yang mereka sembah ada yang bernama Allah seperti itu. Iya, mereka menamainya dengan Allah. Oh, oke, thank you. Iya. Kalau kita kan tidak menamai kan? Iya. Iya, karena Allah itu tidak punya nama, teman-teman.
Kalau Allah itu bernama berarti dia itu makhluk. Siapa yang menamai dia kalau begitu? Ya, makanya ketika Musa bertanya kepada Allah di Perjanjian Lama dalam Keluaran 14 itu, Mahshemu, siapakah namamu yang akan kuperkenalkan kepada bangsa Israel? Tuhan bilang apa? Akulah Allah. Tuhan bilang begitu. Tuhan bilang apa? Aku. Akulah aku. I am who I am. Tidak ada nama yang bisa mendefinisikan aku siapa. Maka akulah aku. Ehye asher ehye. Ego eimi. Akulah aku. Tuhan gak bilang akulah si Jacob, akulah Allah, akulah ini, akulah itu. Enggak. Dia bilang akulah aku. Karena ndak ada nama yang bisa menjelaskan aku itu siapa. I am who I am. Nggak ada kata, tidak ada nama yang bisa menjelaskan dan mendeskripsikan aku itu apa. Saking dia melebihi segala sesuatu. Makanya itu jawab Tuhan kita. Makanya Tuhan Yesus kan menggunakan kata yang sama. Ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada dia, apakah engkau anak Allah? Lalu Yesus berkata, I am. Akulah aku. Anihu. Nah, artinya yang berkenalan kepada Musa, ketika Tuhan Yesus menggunakan ego eimi itu, dia sedang mengatakan bahwa akulah yang pernah berbicara dengan nenek moyangmu, yaitu Musa. Karena yang didengar Musa adalah firman, dan Yesus sendiri adalah Oh ya, firman. firman. Bedanya, yang didengar Musa adalah firman yang jadi suara, tapi Yesus firman yang jadi Jadi manusia. Betul. Gitu. Ya? Oke, terima kasih. Oke, ya Tuhan berkati ya. God bless you too. Shalom. Ya, shalom. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kita kalau mereka nuduh kita contek mereka, enggak, salah alamat itu. Siapa yang lahir duluan, siapa yang mencontek. Gitu ya. Biar semakin Elia. Ya, silakan. Ya, Boris. malam Kak Elia, terima kasih nih udah boleh naik. Sebenarnya aku mau nanya sedikit sih Kak, apa tujuan Tuhan itu menciptakan manusia di bumi ini Kak? Paling itu sih Kak. Apa tujuan Allah menciptakan manusia di bumi ini? Iya. Untuk membagikan kasih-Nya dan menebarkan kasih-Nya. Apa buktinya bahwa Allah menciptakan manusia, menebarkan kasih-Nya? Karena ia menebus manusia karena kasih-Nya. Dalam Yohanes 13 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi tujuan dari diri Allah sendiri menciptakan manusia itu adalah untuk membagikan kasih-Nya karena Allah adalah kasih. Nah, tapi tujuan yang lain apakah ada? Tujuannya dalam Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Jadi manusia itu dicipta menurut gambar Allah. Untuk apa? Untuk supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Jadi tujuan Allah menciptakan saya dan kamu adalah untuk menguasai bumi ini. Makanya kita diberi kuasa untuk menguasai tumbuh-tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya. Tapi karena manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka kita kehilangan Allah dan kita mengalami kematian. Tuhan tidak pernah ciptakan saya dan kamu untuk mati. Tuhan nggak pernah ciptakan Adam mati umur 900 tahun, enggak. Yang membuat Adam mati adalah dosanya. Yang membuat saya mati adalah dosa saya. Yang membuat kamu mati adalah dosamu. Sebab ada tertulis dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Kayaknya kan Tuhan bilang, jangan kamu makan buah ini, kalau kamu makan kamu mati. Nah, lalu mereka melanggar itu.
Dan ketika itu mereka makan, mereka mati. Dan Tuhan tidak pernah ciptakan saya dan kamu untuk mati. Jadi kalau ada ajaran iman lain mengatakan, Tuhan udah ciptakan orang ditakdirkan untuk mati, itu bukan ajaran yang benar. Itu bukan Allah yang benar, jangan ikuti itu. Untuk apa Tuhan kan kamu untuk mati? Untuk apa Tuhan ciptakan kamu untuk mati? Oh, saya sudah ditakdirkan untuk mati. Kenapa kamu diciptakan kalau untuk dimatikan? Ya, jangan percaya kepada Allah seperti itu. Percayalah kepada Allah yang hidup, bukan yang mematikan. Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub yang menciptakan kita untuk hidup yang kekal, tapi karena kita tidak taat kepada Dia, ketika kita berdosa kepada Dia, maka kita mendapatkan konsekuensinya, yaitu kita mati. Dan ketika kita mati dalam dosa, Tuhan tetap setia pada tujuannya. Maka Dia menjanjikan anak laki-laki sebagai Mesias. Dan ketika 2000 tahun setelah itu, maka datanglah Mesias, yaitu Yesus Kristus. Lalu Yesus Kristus mati di atas kayu salib oleh karena kasih-Nya untuk memulihkan gambar yang telah rusak itu. Jadi Dia mencipta oleh karena kasih, lalu Dia menebus kembali karena kasih-Nya, dan Dia menutup perjanjiannya juga dengan kasih nanti di langit bumi baru. Jadi datangnya Tuhan Yesus ke dunia ini, datangnya firman Allah yang menjadi manusia ke dunia ini adalah untuk mengembalikan kita kepada tujuan yang semula, yaitu Adam dan Hawa dalam keadaan yang tidak berdosa, untuk tetap tinggal di langit bumi yang baru ini nantinya. Jadi tujuan Allah itu mencipta kita jelas, bukan dicipta di sini dipindah ke sana-sana, dicipta di sini dipindahkan tempat lain, enggak. Makanya dalam Wahyu 21-22 dikatakan ada langit dan bumi yang baru. Jadi mungkin kamu bertanya, bukankah Tuhan udah tahu bahwa manusia itu akan jatuh dalam dosa? Lalu kenapa Dia tetap mencipta manusia kalau Dia udah tahu akan jatuh dalam dosa? Ya. Ya, kamu mungkin akan bertanya seperti itu. Jawabannya simple. Kalau Dia sampai tidak jadi menciptakan karena Dia tahu manusia akan jatuh ke dalam dosa, berarti Dia berubah. Berarti Dia bukan lagi Allah. Karena Allah itu di dalam dirinya tidak boleh ada improvisasi. Kalau Dia berubah, artinya Dia relatif, bukan absolut. Dan itu bukan Allah. Tapi ketika Allah tahu manusia itu akan jatuh ke dalam dosa, Dia tetap menciptakannya. Tetapi pada saat yang sama, Dia menyediakan penolong. Artinya tujuannya tetap sampai, meskipun manusia itu mengganggu tujuan itu. Tapi Tuhan tetap sediakan penolong agar tujuannya yang sempurna itu tetap terjadi. Makanya ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, tujuan Allah dirusak oleh manusia itu sendiri. Maka Tuhan menjanjikan apa kepada Adam? Tuhan enggak janjikan agama. Tuhan janjikan Mesias yang akan memulihkan kamu kembali seperti keadaanmu ketika kamu tidak berdosa. Untuk itulah Yesus datang dalam keadaannya yang tidak berdosa. Makanya ketika Yesus berkata kepada orang Farisi, siapa yang bisa membuktikan aku berdosa? Yesus tidak dibuktikan berdosa. Bahkan pengadilan Roma Pontius Pilatus tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu berdosa. Artinya apa? Keberdosaan Adam membuat kita mati, tapi ketidakberdosaan Yesus membuat kita hidup. Karena di dalam hidupnya Yesuslah, di dalam kesuciannya Dialah, dosa tidak berkuasa. Tapi di dalam keberdosaan keturunan Adam, kita menjadi mati karena dosa. Maka Adam adalah Adam yang pertama, Yesus adalah Adam yang kedua. Di dalam Adam kita mewarisi kematian karena dosa. Di dalam Yesus kita mewarisi hidup karena Dia tidak berdosa. Makanya dikatakan di dalam Yesus kita menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang bagaimana? Ciptaan yang semula itu yang tidak berdosa itu. Kesucian, ketidakberdosaan Yesuslah yang membuat kita tidak berdosa dengan iman kepada Dia. Jadi tujuan Tuhan tidak dibatalkan. Tujuan Tuhan tetap berlanjut meskipun ada yang mengganggu dalam pengetahuannya. Dia menambahkan Mesias di dalamnya agar tujuannya itu tetap terjadi. Jadi tujuan Allah sejak semula menciptakan manusia di langit bumi ini, lalu manusia berulah dengan berdosa, Tuhan memberikan Mesias, maka Tuhan menunggu waktunya genap agar langit bumi baru ada penghuninya. Jadi tujuan Allah, tujuan Kristus datang ke dunia ini adalah mengembalikan manusia kembali kepada tujuan penciptaan yang semula dengan mengalahkan dan menghapuskan sumber masalahnya yang adalah dosa.
Jadi Kristus datang ke dunia ini adalah mengalahkan dosa itu, membuang dosa itu, karena dosa itulah penyebab masalahnya sejak semula. Jadi di dalam Kristus kita dipulihkan karena kasih, karena kita dicipta oleh karena kasih, dan kita ditutup lagi di dalam kasih. Itu tujuan Allah Baik, Kak. sejak semula. Ya, Terima kasih Kak Elia. oke, mengerti atau kurang mengerti? Cukup mengerti Kak. Cuman pengen nanya juga nih Kak, kira-kira apa sih sarannya ketika kita kuat nih dalam penderitaan untuk sampai tidak berbuat dosa kembali, sampai kita nanti bisa ketemu sama Tuhan lagi gitu Kak. Manusia pasti akan jatuh dalam dosa, baik dalam pikiran, angan-angan dan lain sebagainya. Tapi selama kita membenci dosa itu, selama itulah kita diperkenankan Tuhan. Baik. Jadi tidak menyengajakan diri untuk hidup di dalam dosa tanpa merasa bersalah kepada Tuhan. Karena roh Allah yang diam di dalam kita itu akan membuat kita tidak nyaman terhadap dosa. Makanya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, Ia adalah setia dan adil. Jikalau kita mengaku dosa kita, Ia akan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Jadi setiap hari dalam doa, mohonkanlah kepada Tuhan agar Ia mengampuni kita akan kesalahan kita, sebagai bentuk perendahan diri kita atas apa yang Kristus lakukan terhadap kita. Itu yang penting kita lakukan. Dan bagaimana caranya agar kita kuat menderita di dalam Kristus? Ingatlah, Kristus sendiri dalam Matius 5 pernah berkata, berbahagialah kamu yang dianiaya oleh karena namaku. Berbahagialah kamu yang diperlakukan yang jahat oleh karena namaku, karena upahmu besar di surga. Jadi kalau orang menganiaya kita, kita menderita oleh karena nama Yesus, Yesus sendiri berkata kita berbahagia. Kalau Tuhan kita sendiri mengatakan kita berbahagia, apakah pentingnya pandangan manusia? Oke. Dan lagi, Rasul Petrus pernah berkata, kalau kita menderita karena dosa-dosa kita, apakah pujian daripadanya? Kalau kita sabar menderita karena dosa-dosa kita, apakah pujian yang didapatkan dari itu? Tapi kalau kita sabar dalam menderita oleh karena nama Yesus, bukankah itu anugerah Allah? Jadi pikirkanlah hal-hal yang seperti itu. Karena hidupmu bukan kamu lagi, tapi hidupmu adalah Kristus sendiri. Kalau hidupmu adalah Kristus, maka kamu akan mengambil bagian dalam penderitaannya juga, agar kamu mati dalam keuntungan sebagaimana Ia telah mati di dalam kemenangan. Jadi itulah kesalahan teologi kemakmuran sekarang. Teologi kemakmuran itu teologi yang paling rusak. Mereka mengajarkan orang ikut Yesus harus kaya. Orang ikut Yesus harus makmur. Itu salah. Bukan begitu mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus itu adalah menyalibkan diri di dalam salibnya Kristus. Menyangkal diri agar kita setiap hari menjadi serupa dengan Dia. Jadi kalau hidupku adalah Kristus, maka matiku adalah keuntungan. Tapi kalau hidup kita tidak ada, bukanlah Kristus, maka mati kita adalah kerugian. Jadi bagaimana caranya saya agar sabar dalam penderitaan saya, agar sabar di dalam penantian iman saya, agar sabar di dalam perjuangan dan pertandingan saya. Rendahkanlah hatimu setiap hari dengan mengakui bahwa hidupmu bukanlah milikmu, tapi hidupmu adalah milik Kristusmu yang telah menebus kamu menjadi milik. Amin. Jadi berlakulah seolah-olah kamu itu bukanlah kamu, tapi kamu itu adalah miliknya Kristus yang sedang berjuang bagi kemuliaan nama komandan kita yang satu. Siap Kak. Ya? Ya Kak. Oke. Oke, makasih banyak ya Kak Elia. Ya, Tuhan berkati. Kita lanjut ya. Jadi harus ini ya, harus sungguh-sungguh, nggak boleh itu satu ya. Silakan Anugrah. Kak Elia mau tanya dong. Kalau di Kejadian 6 kalau nggak salah ya, di Kejadian 6 tuh ada Tuhan tuh menyesal ya Kak, menciptakan Adam atau menciptakan manusia gitu. Nah ini yang aku mau tanya, apa betul memang Tuhan itu menyesal menciptakan kita atau gimana Kak? Itu aja sih Kak, makasih.
Ya Tuhan di sana kayak tau lah ya, bahasa Indonesia itu emang kurang ya. Menyesal di sana itu dari kata Ibrani naham. Naham itu artinya bukan menyesal sebenarnya, tapi menyayangkan. Kalau kamu berpikir kata menyesal di sana dalam pengertian tadinya Tuhan nggak tahu, tapi ketika tahu manusia akan jatuh dalam dosa lalu jadi kecewa dan menyesal, bukan begitu. Itu salah. Tapi Tuhan di sana menyayangkan ciptaannya. Wah, pada akhirnya jatuh ke dalam dosa. Meskipun dia tahu itu. Dan ingat, itu ditulis oleh Musa. Jadi itu bahasa antromorfisme, seakan-akan Musa itu mempersonifikasi Allah. Ketika dikatakan tangan Allah menciptakan, mata Allah melihat. Apakah Allah punya tangan? Apakah Allah punya mata? Dalam Amsal 8 misalnya tentang hikmat itu berlari-lari, lalu dia memelukku. Dia di bukit-bukit. Apakah hikmat bisa berlari-lari? Tangan Allah tidak terlalu jauh untuk menolongmu. Apakah Allah betulan punya tangan? Bukan. Itu bahasa yang digunakan oleh Musa untuk menggambarkan seolah-olah Allah itu seperti kita. Untuk memberitahu Allah itu kepada kita dengan sudut pandangnya kita. Jadi Allah menyesal di sana bukan berarti Allah menyesal dalam pengertian dia sebelumnya tidak tahu bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa, tapi ketika dia tahu dia jadi menyesal. Jadi penyesalan Allah di sana bukan seperti penyesalan manusia, tetapi Musa menggambarkannya seolah-olah seperti manusia untuk memberitahu pesan bahwa Allah itu membenci dosa. Begitu, ya. Oke, makasih ya. Ya. Kita lanjut ya. Jadi kata Ibrani-nya di sana itu naham. Silakan Abema. Ya, Halo? Bang Elia Miron, Ya. Mau tanya apa, Pak? saya selalu mengikuti baik di snack video maupun di TikTok konten-konten tentang Alkitab. Saya tertarik sekali dan menarik bagi kita untuk mendapat pencerahan lah dari Bang Elia Miron ini. Ya, apa yang mau ditanya, Pak? Yang mau saya tanyakan ya begini, ada banyak kasus yang terjadi di masyarakat, terutama bagi yang sudah menikah kemudian ya bercerai, tapi kemudian ada warga jemaat yang masih menganggap itu semacam dosa besar yang memang terkadang membuat orang yang bercerai itu malu untuk datang ke gereja, merasa minder dan lain sebagainya. Mohon pencerahannya. Mengenai perceraian, apakah perceraian adalah dosa? Betul, perceraian adalah dosa. Tetapi bukan berarti orang bercerai itu tidak bisa diampuni. Apapun dosa orang bisa diampuni selama dia tidak menghujat Roh Kudus. Jadi apakah boleh bercerai? Tidak boleh bercerai. Prinsip bercerai itu tidak boleh. Tapi kalau bercerai, Alkitab memberi solusinya. Apakah membunuh boleh? Tidak. Apakah mencuri boleh? Tidak. Tapi ada nggak orang mencuri? Ada. Nah, kalau dia mencuri, apakah dia tidak bisa memperoleh pengampunan lagi? Boleh. Demikian juga dengan orang yang bercerai. Nah, kalau orang telah bercerai, Rasul Paulus berkata apa ya dalam 1 Korintus 7 ayat 8-9 ya dan berikutnya. Kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tetap dalam keadaan seperti aku. Jadi Rasul Paulus bilang kalau ada orang cerai mati, misalnya suami atau istrinya yang mati, Rasul Paulus bilang aku menganjurkan agar mereka tetap single. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, biarlah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu.
Jadi janda-janda atau duda, kalau mereka tidak bisa menguasai dirinya, lebih baik mereka kawin. Nggak apa-apa, daripada hangus karena hawa nafsu. Tetapi kepada orang yang telah kawin, Tuhan perintahkan supaya seorang istri jangan bercerai dari suaminya. Jadi Rasul Paulus bilang jangan bercerai. Tapi ayat 11-nya berkata apa? Jikalau ia bercerai, berarti tadi cerai nggak boleh. Tapi kalau dia sampai bercerai, dia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami janganlah menceraikan istrinya. Jadi kalau orang cerai hidup, ya pilihannya hanya dua, hidup sendiri atau berdamai dengan suaminya atau istrinya. Tidak boleh kawin lagi orang yang cerai hidup. Ya, itu kata Rasul Paulus. Nah, jadi bercerai itu dosa nggak? Dosa. Tapi Tuhan memberi solusi dari perceraian itu. Sama seperti orang mencuri, orang berbohong, orang membunuh, apakah dosa? Dosa. Tapi Tuhan memberi solusi untuk itu. Nah, apakah masyarakat gereja itu bagaimana sikap orang gereja harusnya memandang orang yang bercerai? Ya biasa aja. Sebelum kamu mau menilai orang lain buruk, nilai dululah dirimu sendiri. Kamu buruk atau tidak? Sebelum kamu menilai orang lain, menghakimi orang lain, lihat dulu dirimu sendiri. Apakah orang yang bercerai, apakah dosa perceraian orang lain bisa membuatmu lebih layak daripada mereka? Tidak akan pernah bisa. Semua orang punya dosa, semua orang punya masa lalu, tapi selama ia memutuskan untuk kembali kepada Kristus, hidup dalam perjuangannya demi imannya kepada Kristus, dia adalah orang yang diselamatkan. Jadi kita tidak punya hak untuk menilai rendah orang lain, itu tidak boleh. Jadi orang bercerai, ya kita nggak tahu apa yang terjadi dalam rumah tangganya. Ya doakan mereka agar bisa kembali rujuk kalau cerai hidup. Kalau cerai mati boleh kawin lagi. Kalau cerai hidup nggak boleh kawin lagi. Tetap sendiri atau berdamai dengan mantan suami atau istrinya. Ya. Terima kasih Bang Elia Miron yang sudah memberikan pencerahan. Oke Pak, kita lanjut ya. Silakan Regar. Halo Halo? Kak, Ya, silakan mau tanya apa? sebenarnya saya nggak punya pertanyaan Kak, cuman asik aja tadi nonton kemudian nge-give. Tapi Oh iya. saya kemudian ingat satu hal Kak, tentang Betul. kalau kami di jemaat itu sebenarnya kita paham kalau kita mau belajar tentang Allah Tritunggal. Tapi yang saya mau kira-kira apa yang penjelasan yang sederhana yang semua jemaat bisa jangkau gitu, bisa pahami kalau kita berbicara tentang konsep Tritunggal, karena kan kita selalu berhadapkan dengan pertanyaan kenapa orang Kristen tiga Tuhannya gitu. Nah, apa kira-kira jawaban yang simpel yang semua bisa ditangkap dengan sederhana Kak? Mungkin itu. Ya. Yang perlu diketahui oleh semua orang dan yang harus kita beritakan itu adalah bahwa Tritunggal itu tidak berbicara tentang berapa Allah, tapi berbicara tentang bagaimana sih Allah kami yang satu itu. Baik di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, artinya baik sebelum Kristus datang ke dunia dan setelah ia datang ke dunia, Alkitab dengan konsisten mengatakan bahwa Allah itu esa. Dalam Ulangan 6 ayat 4 misalnya, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, begitu. Allah itu esa. Perjanjian baru juga Tuhan Yesus mengatakan Allah itu esa. Ya. Tetapi kalau Allah itu esa, lalu bagaimana dengan Tritunggal? Tritunggal itu adalah istilah yang menjembatani kita untuk bisa mengerti seperti apa dan bagaimana Allah kita yang satu tadi. Nah, dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dan berikutnya dikatakan,
Allah kita yang esa itu adalah Bapa. Allah yang esa adalah Sang Bapa. Nah, kemudian Sang Bapa yang adalah Allah ini, di dalam dirinya, dia memiliki firman. Yang oleh firman itu dia menjadikan segala sesuatu. Nah, selain memiliki firman, dia juga memiliki roh, yang oleh roh itu dia menghidupi segala sesuatu. Jadi Bapa, firman-Nya yang adalah Yesus, rohnya yang adalah Roh Kudus, itulah Tritunggal. Maka kalau Bapa adalah Allah, maka firman-Nya Bapa pastilah Allah. Rohnya Bapa pastilah Allah. Kalau Bapa adalah Allah, maka firman Allah yang adalah Yesus pastilah Allah, dan rohnya Allah yang adalah Roh Kudus pastilah Allah, tapi tidak ada tiga Allah. Sama seperti saya manusia yang satu. Saya punya tubuh, saya punya firman, saya punya roh. Saya punya tiga realita. Tapi apakah ada tiga manusia? Hanya ada satu Elia dan hanya ada satu manusia. Jadi Tritunggal itu berbicara tentang realita konkret yang ada di dalam diri Allah itu. Ada Bapa, firman-Nya Bapa, rohnya Bapa yang adalah Roh Kudus. Tritunggal itu sumbernya dari mana? Dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 3. 1, 2, 3 itu adalah Tritunggal, ya. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada Allah di sana. Allah di situ siapa? Bapa. Lalu ayat 2, bumi belum berbentuk kosong dan gelap gulita meliputi samudera raya, roh Allah melayang-layang. Ada roh Allah. Roh Allah di sana siapa? Roh Kudus. Ayub 33 ayat 4. Lalu ayat 3, berfirmanlah Allah jadilah terang. Berarti ada firman Allah yang menjadikan terang. Berfirman itu kata kerja, kata bendanya adalah firman. Berarti Allah, berfirmanlah Allah jadilah terang, maka terang pun jadi. Artinya Allah menjadikan terang dengan firman-Nya. Jadi Allah, rohnya Allah, firman-Nya Allah, itulah Tritunggal itu. Nah, Yesus itu adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Bapa, firman-Nya dan rohnya, itulah Tritunggal itu. Dan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Nah, mengapa kita menyembah Yesus? Karena Yesus adalah firman Allah dan Allah itu sendiri. Ini misalnya, saya berkata-kata dengan kamu, firman saya bukan? Nah, Yesus yang adalah firman Allah, Allah atau bukan? Pasti Allah. Gitu. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Barang siapa menolak aku, ia menolak Bapa. Barang siapa menerima aku, ia menerima Bapa. Kalau kamu menolak perkataanku yang adalah firmanku, berarti kamu tolak aku, bukan? Maka kalau kita menolak Yesus yang adalah firman Allah, berarti kita menolak Allah. Maka kita harus menerima Yesus agar kita menerima Allah. Karena Yesuslah firman yang menyatakan siapa Allah itu. Jadi ketika Yesus mengatakan baptiskanlah dirimu, Yesus mengatakan kasihilah sesamamu dan lain sebagainya. Maka kita harus melakukan itu agar kita diterima oleh Bapa. Karena Yesus adalah imam besar agung kita. Nah, ditanya, ya, Bapa itu siapa? Bapa itu adalah Allah yang esa tadi. Realita. Ya, Bapa di sana bukan Allahnya orang Islam, bukan. Jangan berharap itu sama. Itu berbeda. Karena orang Islam tidak pernah menyebut Allahnya sebagai Bapa. Mereka menyebut namanya saja. Ya. Jadi Allah dalam iman kita, Bapa dalam iman kita bukan Allahnya orang Islam. Itu beda. Ya, jadi yang dibawa jangan sama-samakan, ya. Jadi itulah Tritunggal itu. Jadi Tritunggal berbicara tentang kebagaimanaan Allah, Allah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Allah ini, Sang Bapa ini mengutus firman-Nya ke dunia menjadi manusia. Kalau mereka percaya firman Allah jadi buku, kita percaya firman Allah menjadi manusia. Mereka bingung. Firman Allah kok jadi manusia? Tanyakan ke mereka, kok kamu percaya firman Allah jadi buku? Gitu. Ya. Oke. Keren Kak, terima kasih banyak. Ya, semoga dipahami ya. Saya berharap Anda paham. Ya, kita lanjut ya.
Jadi jangan sama-samakan Allah kita dengan Allah mereka ya. Beda dalam segala hal. Dari aspek kemuliaannya, keagungan, kemasyuran, karyanya, hakikatnya, dirinya sendiri juga itu beda. Tidak pernah sama. Ya. Jadi kita tidak mengenal Allahnya mereka. Dan mereka pun tidak mengenal Bapanya kita. Kalau mereka mau mengenal Bapanya kita, mereka harus mengenal firman-Nya dulu. Kalau mereka kenal Tuhan mereka melalui kitab suci mereka yang adalah firman menjadi buku, maka kita juga hanya bisa mengenal Allah kita melalui firman-Nya yang jadi manusia itu. Ya, jadi kalau mereka menolak Yesus, jangan harap mereka sedang menyembah Bapa. Mereka sering mengklaim, kami sembah Bapa. Tidak, kamu tidak sembah Bapa. Karena kamu menolak firman-Nya sendiri yang jadi manusia. Ya, kamu bukan menerima, kamu tidak sedang menyembah Bapa. Kamu menyembah Bapak yang kamu buat. Karena kamu menolak Yesus Kristus. Gitu. Oke. Tidak sama. Silakan, it's me. Halo, it's me. Selamat malam. Halo, it's me. Tidak ada ya, oke. Ya, jadi jangan sama-samakan ya. Kita tidak menyembah Allah yang sama. Allah mereka dengan Allah kita berbeda. Dia jangan bilang, udahlah Allah kita sama kok. Enggak, kamu bilang begitu, kamu menghina Allah Tritunggal. Dengan Allah yang tidak jelas. Allah itu hidup, dia harus memiliki firman dan roh. Kalau Allah tidak memiliki firman dan roh, itu hanya batu. Silakan Pak Pahan. Halo Pak Pahan. Oke deh kalau begitu. Ya Allah itu harus memiliki firman dan roh teman-teman. Dia hidup karena dia punya firman yang bisa mencipta. Dia hidup karena dia punya roh yang bisa menghidupkan. Firman itulah Yesus, roh itulah Roh Kudus. Clear kan? Jadi Tritunggal itu berbicara tentang Allah yang hidup itu. Ya, kalau Allah kami satu botol ini satu botol. Apakah ini Allah? Allah itu satu nih, sisir saya juga satu. Apakah ini Allah? Kalau masalah satu-satu banyak yang satu. Ya. Batu-batu yang depan sana pun satu. Tapi apakah dia Allah? Apa yang membuat dia disebut Allah? Kalau dalam iman Kristen, mengapa dia disebut Allah? Karena dia hidup. Dia memiliki firman yang bisa menjadikan apapun. Dia memiliki roh yang bisa menghidupkan apapun. Itulah Allah. Jadi Tritunggal itu berbicara tentang Allah yang hidup. Jadi jangan tinggalkan Allah yang hidup demi Allah yang mati. Ya. Makanya banyak orang murtad tinggalkan Kristen karena tidak ngerti. Mau aja kamu di framing Tuhanmu tiga. Tidak ada Tuhan tiga. Mereka yang memaksa biar jadi tiga. Kalau iman kita tidak pernah kita menyembah tiga. Semua Alkitab mengatakan Allah esa. Cuma mereka tersandung karena terminologi Trinity. Ya. Makanya belajar. Makanya kitab suci berkata carilah dahulu kerajaan Allah. Kamu nggak mencari, nggak heran kamu akan murtad. Tapi kalau kamu mencari kerajaan Allah, kamu nggak akan murtad. Jadi orang-orang yang murtad itu adalah orang-orang yang nggak belajar. Orang-orang yang tidak merendahkan dirinya untuk belajar. Ya. Jadi orang murtad itu sebenarnya harus dikasihani, perlu didoakan. Silakan Margaret, selamat malam. Oke, selamat malam Kak. Aku mau nanya tentang perceraian ya sebenarnya. Yang pertama kan di kitab apa ya, Matius aku lupa. Kan itu ada perceraian kecuali jinah gitu. Berarti sebuah keluarga nih bercerai karena perzinahan. Katakanlah begitu ya Kak. Karena perzinahan nih, yang menceraikan juga pihak yang berzinah gitu. Mungkin dengan tujuan dia pengen bersatu dengan selingkuhannya gitu. Nah, di dalam kondisi ini nih, apakah si yang ditinggalkan ini bisa menikah lagi? Tidak, dikatakan dalam Alkitab dia tidak boleh menikah lagi.
Kalau dia bercerai, dalam 1 Korintus 7 lagi, dalam 1 Korintus 7 tadi dikatakan, kalau ia bercerai, janganlah ia menikah lagi. Walaupun dia pihak yang diceraikan gitu, Ya, walaupun dia tetap nggak bisa. korban. Oke, tapi mungkin aku melihat mungkin beberapa pendeta gitu, kayak mungkin kakak tahu ya, yang kayak santang atau apalah itu tuh kan akhirnya dia menikah lagi tuh gitu ya, dia menikah lagi gitu, tapi dia tetap sebagai penginjil nih. Nah itu kira-kira gimana tuh? Apakah itu akan tetap dia pertanggungjawabkan gitu, ataukah ada pengampunan, kasih karunia atau apa gitu? Saya nggak tahu masalah pengampunan dari Tuhan bagaimana, tapi saya nggak akan menghakimi dia. Saya hanya ikut kata Alkitab, kata Rasul Paulus saja. Jadi kalau dikatakan tidak bisa, lalu mereka membuat itu, saya nggak hakimi itu. Biarlah dia berurusan dengan Allah. Yang memberi pengampunan hanyalah Kristus. Jadi Kristus yang tahu hatinya, Kristus yang tahu hidupnya, Kristus yang tahu motivasi dan latar belakangnya dia. Saya tidak tahu, jadi saya tidak mau menghakimi dia. Ya. Karena memang aku melihat ya Kak, dari segi bukan agama ya, mungkin segi misalnya punya anak nih, bercerai punya anak. Anak ini kan hak asuhnya jatuh kepada pihak yang tidak berselingkuh gitu ya, yang ditinggalkan dan tidak berselingkuh gitu ya, ibu gitu. Nah, tapi di sisi lain anak ini tidak bisa menunggu nih, dia butuh sosok bapak gitu. Nah, disitulah mungkin butuh pernikahan gitu. Apakah itu boleh gitu dengan orang yang baru yang tidak ayah kandungnya namun menyayangi dia, karena memang anak juga harus bertumbuh dan memerlukan peran bapak gitu. Itu menurut kakak gimana? Eh, saya nggak berpendapat tentang itu. Ya Alkitab bilang nggak bisa. Jadi saya nggak Jadi tetap mengatakan itu. resikonya ditanggung gitu, walaupun sebenarnya dia yang tidak menginginkan perceraian itu, tapi dia diceraikan gitu. Kenapa dia harus menanggung resiko itu? Ya dia harus menanggung risiko itu karena itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Dan di dalam risiko itu dia harus membuktikan kesetiaannya kepada hukum Kristus. Tidak ada istilah saya ditinggalkan suami saya misalnya begitu, lalu saya mau menikah lagi karena alasan saya tidak mampu. Berarti dia tidak beriman. Oke. Dia kan Berarti punya bapak. jadi Oke. Thank you ya Kak. Thank you. Oke. Itu Jadi ya. pada akhirnya akan kita pertanggungjawabkan sendiri-sendiri gitu ya di hadapan Kristus Ya. gitu. Kebenaran sudah diberitahu, tapi semua akan dipertanggungjawabkan. Saya tidak menghakimi dia, saya tidak menghakimi siapapun, karena Kristus adalah hakim. Saya hanya memberitahu apa yang dianjurkan oleh kitab suci. Selebihnya itu urusan Anda dengan Allah. Oke. Thank you Kak. God bless you. Oke, ya. Berkati ya. Saya tidak mau merubah ya teman-teman ya. Alkitab bilang begitu karena orang terdekat saya juga begitu kok ya. Tapi saya mau gimana, udah terlanjur juga, udah sampai mereka punya anak gitu kan, udah gimana ya saya bilang ya. Jadi ya saya doakan mereka aja. Kalau dikatakan diceraikan lagi, istrinya juga udah menikah lagi, ya sih susah ya. Gitu. Jadi memang kompleks ya, tapi tetap kembali minta belas kasih Tuhan, berpengharapan kepada Allah dalam doamu, karena dia tahu sebenarnya apa yang sedang kamu lakukan, apa motivasi kamu melakukan itu. Dan Kristus sendiri yang akan membuka itu di hadapan pengadilannya sendiri. Ya, tidak akan ada yang sia-sia, tidak akan ada yang tidak dapat menolongmu kalau kamu melakukan itu demi kasihmu kepada sesamamu manusia dan demi kasihmu kepada Kristus. Yang penting tidak salah dalam memahami kasih itu. Jangan kamu pahami kasih adalah nafsu. Ya. Buset, udah jam 11. Udah jam 12. Silakan Ata.
Halo, Ya, ya, silakan. mau nanya, kalau misalnya, kan Yesus itu juru selamat ya. Nah, mau nanya, kalau misalnya suku pedalaman, ya kan, tidak terjangkau, tidak ada yang mengajarkan tentang Kristus, itu mereka tetap akan selamat atau masuk neraka? Belum tentu. Selamat atau tidaknya dia nanti itu di pengadilan ditentukan. Karena dia akan dihakimi berdasarkan hati nuraninya dia. Berarti Dalam Roma tergantung amal dan ibadahnya juga ya, bukan. atau bagaimana? Tergantung dia dibenarkan atau dipersalahkan karena hati nuraninya dia. Dalam Roma 2 ayat 14 sampai 16 dikatakan ada hati nurani yang ada pada dirinya. Jadi kalau dia melakukan apa yang dipersalahkan oleh hati nuraninya, maka dia berdosa menurut hati nuraninya dan dia akan dihukum oleh karena itu. Tapi kalau dia melakukan apa yang benar yang dituntut oleh hati nuraninya, maka dia akan dibenarkan oleh karena hati nuraninya itu. Tapi masalah apakah dia akan diselamatkan atau tidak, itu bergantung pada Kristus sebagai sang hakim tadi. Oke. Oke, dari tadi mau nanya itu doang kok. Thank you ya. Oke ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi kali ini atau gimana? Kemuliaan bagimu, kemuliaan. Silakan Rafael. Halo Rafael. Halo, halo. Ya silakan nanya apa? Tidak ada bos. Kita sama Kristen, Katolik. Oke. Selalu percaya. Ya, salam ya. Silakan Kevin. Kak, saya kan Chinese, saya mau nanya, kita boleh nggak ya kalau makan babi? Ya boleh lah. Yang penting jangan babi yang makan kamu yang makan babi. Kalau sembahyang kubur itu Kak? Sembahyang kubur, kamu bersembayang sama orang yang di kuburan gitu. Cuman kayak megang dupa gitu, tapi kita nggak ada sembahyang apa-apa, kayak ngikut menghargai orang tua gitu. Sebaiknya jangan. Ya karena itu ya meskipun hatimu tidak menyembah berhala, tapi itu tidak merefleksikan kamu orang Kristen. Kamu Kristen bukan? Saya Kristen, Kristen apa? Protestan. Gitu. Jadi sebaiknya nggak usah. Kalau ada yang dupa-dupa begitu, nggak usah lakuin. Gitu. Oke, siap. Thank you, Kak. Oh ya, Kak, ada lagi yang mau saya tanya. Kalau kita di Kristen, itu ada kayak reinkarnasi gitu nggak ya? Nggak ada. Di Kristen tidak ada reinkarnasi. Reinkarnasi itu itu kan ulang. Inkarnasi itu hanya terjadi oleh Kristus. Inkarnasi itu dari kata Latin incarni. En itu daging, in itu di dalam, karni itu daging. Makanya karnivora itu pemakan daging. Jadi inkarni itu di dalam daging. Jadi kalau ada orang memahami reinkarnasi bisa jadi tumbuhan, bisa jadi batu-batu, itu salah. Karena inkarnasi itu artinya di dalam daging. Jadi kalau reinkarnasi itu artinya kehidupan kembali di dalam daging. Nah, apakah kita ada reinkarnasi dalam Kristen? Tidak ada. Tetapi inkarnasinya Kristus pernah terjadi. Inkarnasinya Kristus pun itu dalam rangka ia menjadi sama dengan kita. Dengan mengambil dan menambahkan kodrat manusia di dalam pribadinya dia sebagai Kristus atau firman Allah. Jadi tidak ada reinkarnasi. Ketika kamu mati, rohmu akan berpisah dengan tubuhmu. Kalau kamu orang percaya, rohmu akan dibawa ke Firdaus. Dituntun oleh malaikat seperti yang dikatakan dalam Lukas 16. Nah, ketika kamu sudah dibawa ke Firdaus, lalu ketika Kristus datang menghakimi, tubuhmu yang di bumi ini akan dibangkitkan, lalu dipersatukan dengan rohmu yang di Firdaus tadi. Lalu ketika sudah dipersatukan roh dengan tubuhmu yang ada di bumi yang sudah dibangkitkan tadi, maka akan ditempatkan di langit bumi baru. Itulah surga bagimu. Akan hidup kekal. Jadi Tuhan menciptakan kita bukan untuk mati lalu berganti tempat. Mati hidup lagi, mati hidup lagi. Enggak. Mati itu hanya sekali karena maut. Jadi ketika saya mati, saya di dalam Kristus, saya tidak akan mati lagi.
Tapi kalau saya mati tidak di dalam Kristus, saya akan mati untuk selama-lamanya. Karena dosa itu yang membuat kita mati. Tuhan tidak pernah menciptakan orang untuk dimati-matikan. Itu bukan Allah itu. Jadi kalau ada orang yang percaya kepada Tuhan yang mati, manusia diciptakan lalu dimatikan, dihidupkan lagi, dimatikan, dihidupkan, dimatikan lagi, itu bukan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar tidak pernah mematikan. Tuhan yang benar itu menghidupkan manusia. Karena kematian hanyalah upahnya dosa. Makanya Kristus sendiri datang ke dunia pun hanya untuk mengalahkan kematian melalui kebangkitannya. Itulah Allah yang sejati. Karena Allah itu sumber hidup, Allah adalah sang hidup, tidak ada kematian di dalam dia. Jadi kalau ada orang percaya Tuhan yang dimatikan, dihidupkan lagi, dimatikan, dihidupkan lagi, jadi pindah orang, dimatikan, dihidupkan, gitu terus. Itu bukan Allah. Oke. Jadi tidak ada reinkarnasi dalam iman Kristen. Thank you Kak pencerahannya. Oh ya Kak, satu lagi. Saya ini kan dulunya kan sebenarnya kan saya latar belakangnya dulu tuh agamanya Buddha, tapi saya udah percaya sama Yesus dan udah dibaptis, sudah masuk ke Kristen. Lalu dulu itu saya sering Kak makan kayak mie pangsit gitu ya. Kalau kita di Sumatera makan mie pangsit itu pakai darah babi gitu ya. Nah, itu kalau di Kristen sekarang, untuk sekarang apakah boleh atau tidak boleh ya? Karena saya pernah baca darah itu kan nggak boleh ya kalau di perjanjian lama. Bukan masalah boleh tidak boleh darah itu, tapi masalah berguna atau tidak. Itu masalahnya. Gereja itu berbeda paham dalam hal ini. Tapi kalau dalam sudut pandang saya, boleh tidak boleh itu tergantung kepada orangnya dalam pengertian apakah itu berguna buat dia. Rasul Paulus kan berkata bahwa tidak ada lagi yang haram bagi kita. Makanan ya untuk perut, perut ya untuk makanan. Dan akhirnya akan kejamban kok. Jadi tidak ada lagi yang haram bagi kita, tetapi kita jangan diperhamba oleh suatu apapun. Itu kata Rasul Paulus sebagai bentuk penguasaan diri kita. Jadi kalau Rasul Paulus juga bilang, kalau bagi seseorang itu haram, bagi dialah itu haram. Ini tentang makanan ya. Kalau bagi dia itu haram, bagi dialah itu haram. Kalau bagi seseorang itu tidak najis, bagi dia itu tidak najis. Nah, lalu bagaimana di kisah Rasul di konsili di Yerusalem, sidang di Yerusalem tentang kita harus menjauhkan diri dari makanan yang dicekik, dari darah dan dari yang lainnya. Itu tentang anjuran para rasul kepada orang di luar Yahudi agar mereka menjauhkan diri dari makanan yang berdarah, agar orang Yahudi itu enggak jijik kepada mereka. Sehingga penginjilan mereka tidak ditolak. Makanya di ayat berikutnya dikatakan, sebab Tauratnya Musa telah dibacakan tiap-tiap minggu. Begitu. Jadi bukan masalah boleh atau tidak boleh makan darah itu, karena darah yang mengampuni kita adalah darahnya Kristus, bukan darahnya hewan atau binatang. Tetapi masalahnya berguna atau tidak. Tapi kalau anjuran dari saya, kalau boleh dikurangi atau bisa nggak usah dimakan sama sekali. Kenapa? Karena di dalam darah hewan itu, disitulah banyak penyakitnya gitu loh. Ya, dengan adanya penelitian-penelitian terbaru dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau bagimu itu berguna, makanlah dengan iman. Jangan kamu makan darah di hadapan orang yang tidak mau makan darah, karena kamu akan menjadi berdosa karena menyandung orang itu. Demikian juga kalau orang nggak mau makan bakpao, bagi dia bakpao itu haram, lalu kamu sengaja makan bakpao di depan dia, maka kamu berdosa menyandung dia, karena kamu udah tahu bahwa bagi dia bakpao itu haram. Nah, demikian juga dengan makanan-makanan yang lain. Begitu. Ya. Oke, terima kasih ya Kak. Ya. Tuhan Yesus Oke. memberkati. Ya, Tuhan berkati ya. Oke ya, gitu teman-teman ya. Jadi kerajaan Allah bukan soal makanan minum. Makanya di dalam Kolose 2 ayat 16-17 tadi dikatakan, janganlah kamu mau dihakimi mengenai apapun juga, makanan minuman, hari raya, bulan baru, dan hari sabat. Jadi jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman. Itu tidak perlu. Makanan untuk perut kok. Dan itu nggak akan mengalir kemana-mana untuk perut. Makanan tidak akan memengaruhi kamu. Karena iman kita bukan berorientasi pada hal-hal yang jasmani, tapi berorientasi pada hal-hal yang rohani. Gitu. Saya pengonsumsi itu
dulu ya. Kalau sekarang saya mengurangi dalam artian memilih untuk tidak mengonsumsinya karena saya tahu di dalam darah hewan itu kadang ada penyakitnya. Begitu. Ya, jadi makanlah dengan iman kalau memang bagimu itu berguna. Kalau bagimu itu tidak berguna ya tidak usah makan. Yang penting jangan menyandung orang. Jangan makananmu membuat orang kehilangan iman untuk orang yang imannya lemah. Oke, begitu ya teman-teman ya. Dan saya sepertinya akan mengakhiri pertemuan kita malam hari ini karena saya harus istirahat. Ya saya capek. Kata saya tadi baru pulang, saya baru belanja peralatan dapur, bahan-bahan masakan karena saya tidak beli makanan, saya masak sendiri. Jadi agak melelahkan hari ini. Mata saya juga ini bengkak nih. Gak tahu ini kenapa ini. Dan badan saya sepertinya lemas sekali. Oke gitu ya. Jadi kita bertemu lagi besok mungkin. Tuhan selalu memberkati kita dimanapun kita berada. Jangan tinggalkan Kristus. Jangan hianati dia. Karena dari semua yang telah saya jelaskan, adakah alasanmu untuk menolak Tuhanmu? Adakah alasanmu untuk menolak Yesus? Kamu tidak punya alasan sebenarnya. Tapi kalau kamu sampai menolak dia, artinya kamu sedang menuhankan dagingmu sendiri. Demi uang, demi wanita, demi tahta, demi harta, dan demi apapun. Ingat, Kristus itulah kekayaan semua orang yang merendahkan dirinya. Jangan tinggalkan dia, wahai anak-anak muda dan semua orang. Agungkan, muliakan, layanilah dia. Karena dialah satu-satunya yang menopangmu sampai hari ini kamu dapat hidup. Manfaatkan sisa hidupmu, sisa waktumu, wahai anak-anak muda, untuk berguna bagi Kristus. Selalu pikirkan, selalu renungkan, ketika kamu mati, apakah yang akan kamu jawab di hadapan pengadilan Kristus? Ketika Tuhan menanyakan kepada kamu di hari pengadilan, wahai Elia Myron, apa yang sudah kamu lakukan buatku? Maka apakah yang akan kita jawab? Dan kamu pun renungkanlah itu. Apa yang akan kamu jawab di hadapan pengadilannya nanti? Apa yang sudah kamu lakukan buat dia? Apa yang sudah kamu usahakan buat kemuliaan namanya sebagai tanda cintamu? Kita berjuang demi pasangan, kita berjuang demi pacar, kita berjuang demi istri, kita berjuang demi suami. Tapi apakah kita pernah berjuang buat Allah? Apakah kita berjuang buat Kristus? Padahal kita hidup hari ini, tarikan nafasmu 1 detik ke depan, itu bukan karena pasanganmu, bukan karena orang tuamu, tapi karena Kristus. Bergunalah bagi kerajaan Allah. Tuhan berkati. Shalom.